Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai permasalahan sosial akibat globalisasi di masyarakat. Berikut nama anggota dari kelompok 8. Yang pertama, saya Sinus Denan Reinara, nomor absen 5. Lalu ada Bernardus Christian Hutabesi, nomor absen 6, dan Samuel Dimas, nomor absen 20. Mula-mula daftar isi dari presentasi kami kali ini, yang pertama itu ada globalisasi yang menjelaskan mengenai apa itu globalisasi. Lalu yang kedua ada kerusakan lingkungan yang terdapat poin-poin lagi di dalam kerusakan lingkungan, yaitu ada faktor kerusakan lingkungan, siklus kerusakan lingkungan, dan upaya apa yang harus dilakukan. Lalu berikutnya ada konsumerisme. Di dalam konsumerisme itu ada penjelasan mengenai upaya yang dapat dilakukan. Lalu yang berikutnya ada budaya populer, yang di dalam budaya populer terdapat salah satu poin yaitu fakta mengenai budaya populer. Lalu yang terakhir ada penjelasan mengenai neokolonialisme, dan terdapat satu poin di dalamnya yaitu dampak neokolonialisme. Slide berikutnya. Ya, kita memasuki yang pertama, yaitu pengertian globalisasi. Globalisasi salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang terjadi lantaran derasnya perkembangan di dalam bidang pengetahuan. Lalu ada juga penjelasan globalisasi yang lain, yaitu mengenai sebagai faktor gejala sosial, memberikan pandangan bahwa manusia akan senantiasa berkembang untuk mengalami perubahan sosial. Jadi globalisasi ini mempengaruhi juga dalam perubahan sosial yang sedang kami pelajari pada pelajaran sosiologi saat ini. Lalu poin ketiga, globalisasi berdampak negatif. Salah satu penyebabnya karena ada permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat. Globalisasi juga mengandung dampak positif, pasti juga ada negatifnya. Nah, dalam globalisasi itu dampak negatifnya salah satu penyebabnya karena adanya permasalahan sosial yang dialami dalam masyarakat, terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Slide selanjutnya, permasalahan globalisasi. Dalam permasalahan globalisasi terdapat 4 poin. Yang pertama, terdapat 4 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada kerusakan lingkungan, yang kedua konsumerisme, yang ketiga budaya populer, dan yang keempat neokolonialisme. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Samuel Dimas. Ya, selanjutnya saya akan membahas faktor kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini seperti sabun, deterjen, sampo, dan sampah yang dibuang setiap harinya. Lalu yang kedua adalah limbah industri. Limbah industri ini seperti limbah-limbah tambang dan limbah-limbah yang dibuang oleh industri itu sendiri. Yang ketiga adalah penggunaan dari kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi ini contohnya adalah limbah asap motor dan mobil yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor tersebut. Yang terakhir adalah penggunaan energi secara berlebihan. Misalnya adalah menyalakan semua lampu, TV, AC, dan lain-lain di waktu yang bersamaan. Oke, lanjut Dan. Oke, selanjutnya adalah siklus kerusakan lingkungan. Yang pertama adalah sumber daya alam, mulai dieksploitasi oleh manusia dan dijadikan sebagai energi. Energi ini dimanfaatkan bagi kehidupan untuk manusia. Dari pemanfaatan pasti juga akan ada limbah yang dikeluarkan. Dan dari limbah itu juga akan merusak lingkungan. Dan hal itu akan terus berputar sesuai dengan waktu, seiring dengan berjalannya waktu. Oke, next. Oke, ini adalah upaya yang harus dilakukan oleh semua orang. Yang pertama adalah
menghemat penggunaan SDA dan energi. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, menggunakan transportasi umum dan mengurangi transportasi pribadi. 4, meminimalisir plastik, tisu, styrofoam, dan kertas. Itu adalah bahan-bahan yang sulit untuk dihanguskan oleh alam. Yang kelima adalah memisahkan sampah organik dan organik. Dan yang terakhir adalah mendaur ulang sampah. Oke, next. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang konsumerisme. Ya, konsumerisme itu perilaku konsumtif konsumen yang membeli barang dengan mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Hal ini juga karena pengaruh media sosial, di mana media sosial itu menawarkan produk-produk yang terbaru dan terupdate, sehingga itu akan menarik konsumen untuk selalu ingin membeli dan terus membeli. Oke, lanjut. Ya, upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, negara melakukan pembatasan impor. Pembatasan impor ini bertujuan untuk sebagai bentuk perlindungan produk-produk dalam negeri agar tidak terancam oleh produk-produk impor. Kemudian melakukan penghematan. Konsumerisme itu dapat disikapi secara bijak dengan melakukan penghematan. Yang ketiga, memprioritaskan kebutuhan primer. Gunakan barang sesuai kebutuhan dan kemampuan serta memprioritaskan kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer ini diutamakan daripada kebutuhan yang lainnya. Oke, lanjut. Budaya populer. Budaya populer sendiri merupakan tren yang sengaja diciptakan agar dikonsumsi atau digemari oleh masyarakat secara luas. Oke, next. Fakta tentang budaya populer. Ya, budaya populer ini memiliki dampak negatif itu yang lebih mendominasi dibandingkan dampak positif yang dihasilkan dari dampak populernya ini sendiri. Budaya populer sering dipahami terutama sebagai barang hiburan dan barang dagangan untuk meraup laba, meskipun terkadang sisi lain budaya populer dirancang untuk hal-hal yang memiliki kepentingan lain selain sebagai hiburan, seperti kepentingan politik. Hal ini memberikan fakta bahwa budaya populer tidak hanya berafiliasi dalam satu aspek kehidupan manusia, melainkan di segala aspek seperti makanan, fashion, dan politik, dan lain-lain. Kemudian, masyarakat perkotaan yang cenderung akan lebih mudah dalam menerima segala jenis hal-hal yang baru yang ditawarkan oleh globalisasi kepada mereka, seperti hal ini dibuktikan dengan menjamurnya fast food dan soft drink di perkotaan. Oke, lanjut. Ya, neokolonialisme. Neokolonialisme adalah praktik kapitalisme globalisasi dan pasukan kultural imperialisme untuk mengontrol sebuah negara, biasanya jajahan Eropa terdahulu di Afrika atau Asia, sebagai pengganti dari kontrol politik atau militer secara langsung. Kontrol tersebut bisa berupa ekonomi, budaya, atau linguistik dengan mempromosikan budaya, bahasa, atau media di daerah jajahan mereka. Korporasi tertanam di budaya dapat membuat kemajuan yang lebih besar dalam membuat pasar di negara itu. Dengan demikian, neokolonialisme akan menjadi hasil akhir relatif dari ketertarikan kepada bisnis yang jinak. Neokolonialisme ini sangat berdampak bagi semuanya. Dampak yang pertama adalah negara berkembang hanya memperoleh sebagian kecil dari keuntungan industri. Yang kedua adalah eksploitasi sumber daya alam yang meningkat.
Dan dari semua ini juga dapat berpengaruh pada sektor politik. Berikut ini adalah pertanyaan dari kami bertiga. Yang pertama dari Zindan. Silakan Zindan. Ya, pertanyaan yang pertama dari saya Sinda dan Renara, nomor absen 5. Pertanyaan dari saya yaitu, apakah jika tidak ada globalisasi, perubahan sosial tidak mendorong kemajuan? Karena yang dapat kita lihat bahwa globalisasi ini lebih cenderung mendorong kita ke arah kemajuan. Nah, namun kan juga dilihat dari dampak globalisasi ini juga banyak sekali dampak-dampak negatifnya yang kita rasakan. Namun kalau globalisasi tersebut dihilangkan, apakah perubahan sosial malah mendorong kemunduran? Karena globalisasi itu lebih cenderung mengarah ke modernisasi. Selanjutnya pertanyaan dari Bernardus Christian. Ya, pertanyaan dari saya itu adalah, apakah budaya populer yang berkembang di dalam masyarakat dapat ditangkal dengan adat istiadat yang telah tertanam kuat? Oke, yang terakhir pertanyaan dari saya, apakah siklus kerusakan lingkungan pasti seperti itu dan apakah bisa langsung atau bisa digantikan dengan hal yang lain? Oke, demikian presentasi dari kami kelompok 8 ucapkan terima kasih.